wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau ngomong dari kelompok 2 yang akan membahas tentang kurikulum rencana teroris di 152, perencanaan pengembangan kurikulum. Saya Salsa Satika akan menjelaskan perihal pengertian. Kurikulum rencana teroris 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum rencana teroris 1947. Kurikulum rencana pelajaran teroris 1952 lebih merinci setiap mata pelajaran. Kurikulum ini menerapkan kurikulum yang berorientasi pada masyarakat, sehingga setelah menyelesaikan pendidikan mereka langsung bekerja. Kurikulum rencana pelajaran teroris 1952 terbagi atas 6 kelompok pengetahuan, yakni kelompok bahasa, kelompok ilmu pasti, kelompok pengetahuan alam, kelompok pengetahuan sosial, kelompok ekonomi, dan kelompok ekspresi. Silabus mata pelajaran pada kurikulum ini pun jelas sekali dan seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan kurikulum 1952 adalah membentuk manusia yang susila dan cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Selanjutnya adalah landasan. Pada bab 2 pasal 3 diungkapkan tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah yakni membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Lalu ada pada bab 3 pasal 4 berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang bermaksud dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, kan dibahas oleh selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum 1952. Nah, yang pertama, ciri dari kurikulum 1952 itu setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mata pelajarannya lebih diperincikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Nah, untuk sistem penilaian kurikulumnya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada ulangan harian, yang kedua ada ulangan umum, dan ulangan penghabisan. Ulangan umum apa ulangan catur ulang? Sama. Oh, benar. Satu bulan. Iya, 1 bulan. Minum 3 bulan sih. Iya, catur ulang. Selanjutnya ada analisis SWOT. Bukan Nah, semester ya. untuk kelebihannya, yang pertama ini kurikulum ini menekankan pada pendidikan moral untuk membentuk karakter siswa agar memiliki kepribadian yang baik dan berakhlak. Nah, yang kedua menggabungkan berbagai pembelajaran sehingga siswa memiliki pemahaman yang lebih luas. Dan yang ketiga ini guru dapat menyelesaikan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat Indonesia pada masa itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahannya atau weakness. Nah, untuk kelemahan dari kurikulum ini sendiri, pelaksanaannya itu belum rata dan di seluruh daerah, gitu, terutama di daerah-daerah terpencil. Lalu yang kedua, masih banyak sekolah yang kekurangan dari infrastrukturnya seperti buku dan fasilitas yang belum memadai. Nah, untuk yang ketiga, kelemahannya itu dari kurikulum ini pada proses pembelajaran itu siswa itu masih kurang berperan aktif gitu. Jadi berpusat sama gurunya yang memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada siswa dan siswa hanya mendengarkan saja. Nah, proses pembelajaran pada kurikulum ini yang seperti saya jelaskan tadi itu masih berorientasi pada teacher center. Selanjutnya ada opportunity. Nah, opportunity ini peluang dari kurikulum ini bakal menjadi dasar untuk mengembangkan kurikulum di periode selanjutnya. Gitu. Nah, agar lebih baik juga. Untuk yang keduanya, masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan. Jadi makin banyak masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan itu penting loh. Gitu. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkaya materi dan metode pengajaran pada kurikulum ini. Selanjutnya ada traits, yaitu ancaman dalam kurikulum ini. Nah, ancaman dari kurikulum ini yang pertama adalah perubahan sosial ekonomi. Dinamika sosial dan ekonomi yang cepat dapat membuat kurikulum ini kurang relevan. Contohnya, masih banyak siswa yang kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai seperti tadi kelemahan pada kurikulum ini. Yang kedua, ada kompetensi global. Nah, pendidikan internasional yang terjadi yang lebih banyak
juga mempengaruhi kualitas kurikulum ini. Nah, untuk yang ketiga itu resistensi terhadap perubahan. Beberapa pihak mungkin enggan untuk beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan. Contohnya misalkan ketidaknyamanan atau ketidakpastian yang dirasakan oleh para pendidik dan pihak-pihak terkait. Mereka mungkin telah terbiasa dengan metode pengajaran yang lama gitu. Jadi kalau misalkan ganti lagi itu akan butuh adaptasi. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Coba kembali lagi ke slide. Seberapa banyak perubahan dari kurikulum 1947 ke kurikulum 52 ini ya? Terima kasih. Saya April atas pertanyaannya. Pengembangan atau perubahan Kurikulum rencana pelajaran terurai 1952 ini terbagi atas 6 kelompok pengetahuan, jadi terdiri dari kelompok bahasa, kelompok ilmu pasti, kelompok pengetahuan alam, kelompok pengetahuan sosial, kelompok ekonomi, dan kelompok ekspresi. Nah, selain itu, sebagai wujud penyangka tenaga terampil dari terdidik pada kelas 3 diadakan penjurusan, jadi ketika mereka lulus itu langsung untuk bekerja, disettingnya untuk bekerja. Berarti dari situ ya, dari segi itunya, jadi lebih diarahkan ke langsung mendapatkan pekerjaan gitu, untuk siap bekerja gitu. Oke, terima kasih. Dan memperkenalkan diri namanya Muhammad Fikri Firdaus. Boleh ke slide sebelumnya. Ingin bertanya, itu kan ada pemanfaatan teknologi informasi. Nah, pemanfaatan teknologi informasi itu pada zaman itu apa? Contohnya seperti apa? Itu terima kasih. Menjawab untuk untuk pemanfaatan teknologi pada zaman itu tuh terdiri dari metode pengajaran yang kayak seperti ceramah menggunakan buku teks dan papan tulis. Papan tulisnya makin naon? Pada saat itu kami Pakai bor, makin akut. Jadi mengandalkan dari jadi masih konvensional caranya. Cara belajarnya jadi mengandalkan buku aja sama papan tulis. Jadi kayak yang ada gitu. Jadi itu kan buku juga termasuk informasi ya. Jadi tetap memanfaatkan informasi yang ada gitu selain internet. Majalah Bobo udah. Izin nambahin, mungkin teknologi pada saat itu masih dalam bentuk media cetak, Betul. seperti buku seperti itu, ya. Belum seperti media Sekarang. elektronik seperti sekarang. Satu pertanyaan lagi. Oke, izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Hadi. Saya kelompok itu ya. Oke, ini kan kurikulum setelah perubahan yang pertama yang tadi dijelaskan oleh April dan temannya. Nah, yang saya ingin tanyakan gitu kan, ketika tadi di kurikulum pertama itu dinamika yang terjadi di sosialnya itu dari perubahan dari kolonial Belanda. Nah, untuk di tahunnya ini, bagaimana sih dinamika yang menyebabkan perubahan kurikulum di tahun berapa ini? 52. Dari 47 ke 52. Ya, 57. 52 dari 47. Sorry ngantuk kan? Itu Itu mungkin dinamika sosialnya bagaimana gitu? Menjawab tadi kan yang tanya dinamika sosial ya. Ya. Saya akan menjawab perihal keterlibatan masyarakat. Jadi gitu ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan sehingga pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Nah tadi saya jelaskan ke April bahwa pada saat kurikulum 1952 ini men-setting gitu ya, men-setting si siswanya itu untuk nanti ketika lulus itu untuk bekerja kayak gitu.
Ya, tadi dengan aspek yang 6 tadi itu. Sorry, yang saya maksud mengenai kan di THP itu menjelaskan adanya kurikulum pertama atau rencana pertama itu dipengaruhi dari masa kolonial yang dimana di masa itu yang bisa sekolah itu hanya orang-orang tertentu. Nah, di kurikulum ini bagaimana sih dinamikanya? Apakah ada dinamika politik misalkan dari kepemimpinan di tahun yang ini gitu atau perubahan misalkan dari orde lama ke orde baru? Kayak gitu sih. Dapatnya tadi saya kaget ya, karena video mana mulai dinamika tentang politik. Oke, izin menjawab. Emang dia anak Jadi politik? kalau pada masa kurikulum ini tuh kurikulum ini tuh membentuk sekolah khusus bagi lulusan sekolah rakyat. Nah itu tuh 6 tahun tapi tidak melanjut sampai SMP. Nah, kenapa diadakan kelas masyarakat ini mengajarkan seperti pertanian, pertukangan dan perikanan. Maka kurikulum ini menerapkan kurikulum yang berorientasi pada masyarakat sehingga setelah menyelesaikan pendidikan mereka langsung bekerja. Kayak gitu. Oh, oke. Oh, mungkin ada tambahannya. Kalau tadi kan mungkin landasannya dari landasannya kayak lebih kayak ke kolonial dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk landasan kurikulum ini itu merupakan kurikulum pertama yang memiliki dasar hukum operasional. Nah, jadi pada saat 1947 itu tidak ada hukum operasionalnya. Nah, untuk kurikulum rencana pelajaran teroris 1952 itu merupakan kurikulum pertama yang memiliki dasar hukum operasional. Nah, yang pertama, landasan yuridis kurikulum rencana pelajaran teroris 1952 tidak berbeda jauh sebenarnya landasan yuridisnya itu dari 1947. Nah, yang kedua ini landasan idealnya itu Pancasila yang tercantum dalam pembukaan undang-undang. Nah, terus yang ketiganya itu adalah landasan konstitusionalnya itu yaitu UUD 1945. Nah, yang terakhir itu adalah landasan operasional kurikulum rencana pelajaran terurai 1952 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Itu lebih ke landasan kali ya. Kalau misalnya untuk dinamikanya mah karena ini melanjutkan dari 1947, jadi tidak ada dinamika lain, tapi ini hanya menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya seperti itu sepemahaman saya. Ya. izin menambahkan. Ini saya menyambungkan mungkin dari pertanyaannya. Ayo, siapa ayo? Ayo siapa? Siapa namanya? Aliudin. Oke. Aliando. Oke. Dari pertanyaannya itu mungkin lebih ke kayak kalau rencana pembelajaran 1947 itu dia muncul karena kita merupakan negara yang dinamikanya bodoh karena habis dijajah gitu ya, baru mulai hidup lahir lah, ibaratnya lahir setelah penjajahan tuh baru lahir. Nah, setelah lahir ini kan kita mulai berpikir nih, si Ki Hajar Dewantara ini berpikir bahwa kita ini harus, ya istilahnya ya seperti itu, bahwa kita ini harus pintar, harus terdidik gitu, harus punya pendidikan supaya kita tuh maju, supaya kita tuh tidak dibodohin terus atau dijajah terus kan. Nah, akhirnya mungkin setelah Ki Hajar Dewantara melakukan kita negara Indonesia kita ini sudah ada rencana pembelajaran, kemudian dikembangkan lagi atau di-upgrade lagi tuh ke yang tadi ke 52 ini terurai lebih ke gimana nih supaya kita selain kita punya berbangsa dan bernegara, kita tuh bisa berkembang, bisa mulai berkembang hidup dari mulai ya tadi siap bekerja. Dengan kita bekerja, perekonomian negara kita tuh akan mulai tumbuh. Jadi ketika tumbuh perekonomian dan ketika kita tumbuh dengan masyarakat yang lebih cerdas dalam arti pendidikannya, lebih pintar, lebih mempunyai pendidikan yang baik, wawasan yang baik, maka negara kita pelan-pelan akan menjadi negara yang berkembang. Walaupun sampai sekarang kita sudah mulai ke negara menuju Indonesia maju ya, jargon dari presiden kita seperti itu mungkin ya. Dinamikanya dari situ kali ya, lebih cenderung ke situ. Jadi dia mempersiapkan kurikulum ini. Awal kan Apanya? kalau di 1941 itu dinamikanya mana analisis kan belum lagi. Iya benar. Kalau yang beda nih, nah kira-kira di tahun 1952 ini apa? Nah kalau menurut pendapat saya mungkin dinamikanya karena pada kurikulum sebelumnya itu lebih ke gimana nih caranya
kita menerapkan dulu Pancasila, maksudnya teh memberikan dulu identitas gitu. Kalau setelah di kurikulum ini tuh memberikan dulu identitas, jadi tidak dibayang-bayangi terus oleh oleh kolonial gitu. Nanti tahun selanjutnya mungkin karena sudah sedikit-sedikit ditanamkan rasa nasionalisme, mungkin dinamikanya sekarang lebih ke pengembangan dari masyarakat sekitar, di mana Ki Hajar Dewantara Bung Karno juga tidak hanya memikirkan hanya dari pendidikan dan rasa nasionalisme, tapi bagaimana caranya untuk memajukan semua bidang, tidak hanya pendidikan. Ya salah satunya mungkin kuncinya tapi dari pendidikan, misalkan pendidikannya jadi yang asalnya hanya menerapkan nilai-nilai Pancasila sekarang jadi menerapkan tentang skill yang kayak gitu, mungkin lebih ke pengembangan. Mungkin itu pendapat dari saya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang berita. Untuk artikel yang pertama, artikel Cemas Guru tak mampu terapkan kurikulum baru ala Nadiem. Menurut kami, artikel tersebut dijelaskan bahwa pada kurikulum baru, Nadiem ingin guru belajar sesuai kemampuan siswanya. Nah, secara keseluruhan maksud dan tujuan kurikulum tersebut sudah baik karena memberikan lebih banyak kebebasan ya kepada guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Tetapi banyak faktor yang memang harus dipersiapkan kembali oleh pemerintah, terutama dari segi pendidiknya. Masih banyak guru yang mengajar hanya sekedar mengajar saja gitu. Jadi yang penting ilmunya sudah tersampaikan. Urusan anak paham atau enggak itu kadang masih banyak guru yang seperti itu juga. Nah, hal tersebut terjadi karena seringkali guru tersebut juga belum menguasai model-model pembelajaran yang tepat dan yang seperti apa sih yang bagus untuk digunakan pada peserta didik gitu. Nah, untuk penerapan kurikulum terbaru ini, pemerintah harus memberikan pelatihan yang benar-benar efektif agar para pendidik dapat mengajar sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, perbedaan kemampuan peserta didik ini memberikan tantangan kepada para pendidik karena guru tidak bisa mempersiapkan proses pembelajaran yang seragam seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMKN Mononjaya, yaitu masih banyak mendapati peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan mengingat jumlah siswa serta gurunya di dalam kelas tidak seimbang. Untuk menerapkan konsep kurikulum yang diinginkan, Nadiem, ia khawatir guru tak sanggup secara sumber daya manusia dan kemampuan. Selain itu, guru SMA N1 Teluk Dalam juga menilai bahwa target kurikulum Nadiem baru bisa diterapkan jika pemerintah menangani persoalan pemerataan infrastruktur dan sumber daya manusia di dunia pendidikan. Pada saat ini, infrastruktur yang tersebar masih dikatakan belum merata. Masih banyak infrastruktur yang tidak layak pada daerah-daerah pedalaman. Sehingga mungkin akan dilanjutkan oleh sendiri. Untuk berita yang kedua mungkin tentang tantangan guru hadapi perubahan kurikulum. Nah, artikel ini menekankan pada peranan guru dalam mengimplementasikan kurikulum di Indonesia ini, terutama dalam konteks perubahan yang berkelanjutan. Nah, pada artikel ini juga menjelaskan apakah guru ini siap untuk belajar sebelum mengajar. Nah, sebelum mengajar dengan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Nah, di mana guru juga perlu meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan alat digital untuk mendukung proses pembelajarannya. Selain itu juga peningkatan kualitas guru juga harus sejalan dengan perubahan kurikulum yang ada pada sampai saat ini. Jika guru sudah siap belajar dan beradaptasi, maka perubahan ini juga dapat berpotensi menghasilkan siswa yang berprestasi juga. Selanjutnya saya mau mengemukakan pendapat saya tentang artikel yang ketiga, yaitu pendidik kurikulum merdeka buat siswa semua belajar. Pada artikel tersebut menyebutkan keunggulan keberhasilan kurikulum merdeka, salah satunya yaitu realisasi mata pelajaran disebut menjadi keunggulan yang dimiliki oleh kurikulum merdeka. Karena satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum tersebut diberikan keleluasaan dalam menyusun materi pembelajaran masing-masing serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal pada masing-masing daerah. Kurikulum ini mengharapkan siswa menjadi lebih senang ketika belajar dan mendorong minat belajar siswa karena memasukkan materi tentang permasalahan di lingkungan sekitar dan membuat siswa untuk lebih mencintai lingkungannya serta dirinya sendiri. Lalu,
Bahkan siswa dilibatkan dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap asesmen yang dahulu tidak seperti itu. Dan jika melihat dari implementasi kurikulum Merdeka, agar pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik di setiap kelasnya. Lalu keunggulan lainnya yaitu dirasakan dari kurikulum Merdeka yang adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut juga dengan P5. Karena lewat program ini satuan pendidikan dan guru bisa menanamkan karakter yang baik bagi peserta didik secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 2 kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.